Baik, kita lanjutkan lagi materi kita tentang Microsoft Access. Ini adalah materi yang berikutnya, itu tentang merancang switchboard. Nah, kita pahami switchboard adalah cara pembuatan menu program berupa tombol-tombol menu yang digunakan untuk memudahkan kita melihat database, ya. Dan ini memperlihatkan nanti adanya bentuk tampilan database yang lebih interaktif sehingga mempunyai menu utama yang bisa mengakses apakah itu form atau report. Jadi untuk Microsoft Access dengan switchboard ini lebih banyak nanti penggunaannya pada form dan report. Jadi ketika merancang ini, form dan report sudah tersedia terlebih dahulu. Nah, seperti aplikasi sebagai contoh yang kita punya sekarang, ini adalah DB Busana Cantik. Nah, kita sudah punya form dan reportnya. Jadi ketika sudah ada form dan reportnya, ini kita bisa gunakan switchboard. Nah, switchboard itu sendiri nanti akan kita ambil dari menu yang sudah ada di dalam Microsoft Access. Nah, untuk memudahkan pemahaman, nah ini ada tampilan hasil menu utama yang akan kita rancang nanti. Nah, jadi ketika kita merancang switchboard nanti, nah hasil tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, input data kita sebut untuk menampilkan form dan laporan nanti kita gunakan untuk menampilkan report, ya. Nah, keluar yang dimaksudkan di sini adalah keluar aplikasi. Karena ini ibaratkan seperti tampilan tampilan awal dari sebuah aplikasi. Nah, ini halaman awalnya, halaman utamanya, ya. Nah, kita sebut nanti input data ini ada lamannya sendiri, laporan juga ada lamannya sendiri. Nah, laman utamanya itu disebut sebagai menu utama. Nah, ini akan kita rancang nanti menggunakan switchboard. Oke, kita perhatikan di dalam tampilan Microsoft Access di atas file. Nah, ya, di sini ada menu ya, menu-menu yang memudahkan kita dalam menggunakan Microsoft Access. Nah, switchboard itu sendiri itu belum ada di menu create ya, di menu create-nya belum ada. Sehingga kita memang harus menambahkan lagi komen-komennya itu di dalam program ini. Nah, caranya adalah kita ambil file ya, ada option pilihannya. Nah, ini adalah komen yang sudah ada di tampilan tadi, ada save Androido tadi ya yang di atas. Nah, sekarang kita mau menambahkan switchboard yang di dalam aplikasi ini disebut dengan switchboard manager. Oke, kita pilih di sini comment not in the ribbon, artinya yang belum muncul ya. Kita cari di sini ada namanya switchboard manager. Oke, ini dia switchboard manager. Kita add-kan ke tampilan atas tadi berdekatan dengan save ya. Androido, kemudian kita oke-kan. Nah, maka otomatis ini tampilannya. Ini tampilan dari switchboard manager, kelihatan nama tulisannya ya. Namanya switchboard manager. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk merancang tampilan dalam database yang kita punya. Nah, baik, kita coba mengerjakan atau merancang tampilan database menggunakan switchboard manager. Nah, langkah pertamanya tentu kita aktifkan lagi komen dari switchboard manager, klik 2 kali. Nah, akan muncul switchboard manager. Ini peringatan bahwa menandakan bahwa kita belum ada switchboard sebelumnya. Apakah kita mau membuat yang baru? Ya, tentu kita tekan klik yes. Nah, akan muncul jendela switchboard manager ya.
Nah, di tampilan Switchboard Manager ini ada namanya Main Switchboard. Nah, Main Switchboard ini yang disebut sebagai menu utama, ya, menu utama atau tampilan awalnya tadi. Nah, oke. Nah, ini untuk mengingatkan lagi, untuk memudahkan pemahamannya bahwa tampilan menu utama yang ini, ya. Di dalam menu utama itu ada 2 laman yang akan kita buat. Ada input data, adalah laporan. Nah, 2 laman ini harus kita aktifkan dulu. Nanti baru menu utamanya kita desain. Oke. Nah, cara mengaktifkan itu kita buatkan di tampilan Switchboard Manager yang tadi ya. Oke, di sini ya, 2 laman tadi ada input data dan ada laporan, kita aktifkan dulu di sini. Caranya adalah dengan klik new. Laman yang kita butuhkan ada input data, lamannya. Laman yang kedua ada laporan. Ya, ini 2 laman yang akan kita aktifkan. Nah, ini hanya untuk membantu ya, untuk membantu mengaktifkan laman nanti. Nah, sekarang kita mendesain menu utamanya. Untuk mendesain menu utama, kita klik Main Switchboard, Edit, ya. Nah, tadi tulisan Main Switchboard ini otomatis dari Microsoft Access. Kita boleh ganti dengan tulisan tadi adalah menu utama ya. Ini boleh. Atau tetap saja seperti tadi juga boleh. Atau misalnya ganti dengan nama menu utama PT Busana Cantik misalnya. Boleh juga. Kita cobakan ya. PT Busana Cantik. Busana Cantik. Nah, di dalam tampilan menu ini ada 3 pilihan tadi ya. Seperti di dalam contoh. Kita buat klik new. Ini input data, laman yang kita aktifkan. Komennya Go Switchboard. Go Switchboard ini adalah laman yang aktif ya. Switchboardnya kita sesuaikan, input data juga ya. Yang ini kenapa kita sudah muncul di sini, karena kita sudah mengaktifkan tadi di awal, sehingga pilihannya kita tinggal mengambil ya lamannya. Oke, input data. Oke. Terus di laman utama juga ada tadi report, laporan ya. Laporan. Ini juga laman, maka Go Switchboard, maka yang switchboardnya adalah laporan. Oke. Nah, di laman utama tadi juga ada keluar. Keluar yang kita maksudkan adalah keluar aplikasi ya. New lagi, keluar, kita jelaskan keluar aplikasi. Komennya, karena ini adalah perintah untuk keluar aplikasi, maka kita pilih exit aplikasi. Ya, oke. Nah, ini 2 laman menu utama yang sudah kita desain. Kita close. Nah, seperti apa tampilan yang kita desain? Kita bisa lihat. Kita close di sini. Nah, ketika kita mengaktifkan switchboard, maka di dalam form switchboard itu akan muncul, ya. Dan di dalam tabel dia juga akan muncul. Nah, ini artinya switchboardnya sudah link antara form dengan tabel. Nah, ketika kita mau melihat hasil switchboard kita bisa klik switchboard yang ada di form ini. Klik 2 kali. Nah, ini tampilannya. Menu utama PT Busana, input data, laporan, keluar aplikasi. Kalau Anda klik keluar aplikasi, maka form akan tutup. Artinya database akan tutup ya. Kita coba. Maka akan keluar database kita. Nah, kalau kita mau masuk lagi, nah berarti kita buka lagi file kita yang tadi ini. Ya. Nah, kita masuk lagi di sini. Switchboard kita yang tadi, nah ini dia. Untuk input data belum ada, ya, belum aktif. Tapi lamannya sudah ada, ya. Nah, untuk kembali ke menu utama, nanti kita juga harus menambahkan nanti keluar, tapi harus ke menu utama tujuannya. Nah, kalau ini belum bisa, sehingga kita terpaksa untuk meng-close di sini, karena desainnya belum selesai. Oke ya, kita lanjutkan mendesainnya lagi. Kita klik lagi Switchboard Manager yang di sini.
Nah, menu utamanya kita lihat, ini sudah aktif tadi ya. Oke, sekarang kita mengaktifkan input datanya, karena lamannya sudah ada tadi. Kita edit. Nah, di input data kita butuh apa saja? Tadi adalah input data untuk form ya. Sehingga kita klik new. Form pertama kita apa tadi? Ada input data busana. Kita tuliskan input busana. Ya, misalkan namanya gitu. Komennya kita mengaktifkan form, berarti open form in edit mode. Ya, pilihan edit harus kita ambil karena nanti kemungkinan form switchboard tampilan ini kita bisa menambahkan data lagi, mengurangi data lagi dan sebagainya. Maka open form in edit mode yang harus kita pilih. Ya, nah maka otomatis form akan aktif di sini. Kita tinggal melingkar saja. Input busana adalah form input data busana. Boleh beda namanya ya. Karena yang teks ini adalah tampilan di aplikasi kita, sementara form adalah ini objek database-nya. Oke. Sekarang kita buat yang kedua, input pembeli lagi. Input pembeli, komennya apa tadi? Open form in edit mode, formnya adalah form pembeli, disesuaikan. Ya, oke. Terus yang ketiga ada form data penjualan. Input penjualan busana, misalnya kita buatkan di sini. Input penjualan busana, open form in edit mode, formnya adalah penjualan. Ya, linknya ke form penjualan yang kita ambil dari query. Oke. Nah, seperti tadi, di input data untuk kembali ke laman utama kita harus aktifkan. Maka kita buatkan di sini keluar. Keluar yang dimaksudkan adalah keluar untuk ke menu utama. Sehingga komennya tetap go switchboard, pilihannya adalah ke menu utama kita tadi. Oke ya. Oke. Nah, kita lihat seperti apa tampilannya. Ini input data yang sudah kita edit tadi, kita close. Kita lihat di switchboard kita hasilnya. Nah, ini lampiran utama kita. Kita lihat input data, apakah sudah aktif. Nah, ini yang kita inputkan tadi. Kita klik input busana, maka link dia ke form input busana kita. Di sini keluar form, kita klik keluar form, kembali lagi ke busana ini. Input pembeli juga seperti itu, link ke form pembeli, kita keluar form. Input penjualan busana, dia masuk ke input penjualan dari query yang kita sudah desain. Keluar form, kembali ke menu utama. Nah, kalau keluar yang dimaksudkan di sini, ini adalah keluar ke menu utama lagi. Misalkan kita sudah input data yang baru, kita mau lihat laporan. Keluar, maka kembali dia ke menu utama, maka kita bisa klik laporan. Tapi laporan belum kita desain. Nah, sekarang kita mendesain laporan lagi. Oke. Kita close. Kita kembali lagi klik Switchboard Manager, laporan lagi yang kita edit. Edit, laporan, apa saja menu yang kita aktifkan di sini. Laporan busana. Komennya open report ya, karena kita linknya ke report. Laporan linknya ke report. Maka yang aktif di sini adalah langsung otomatis report. Report apa? Report data busana. Ya, oke. New lagi. Laporan pembeli. Ya. Go komennya open report. Report otomatis aktif. Report pembeli. Report data pembeli. Dah, oke. Kemudian new lagi. Laporan penjualan. Komennya open report, switchboardnya. Nah, ini kita punya dua kemarin ya. Ada yang berdasarkan klasifikasinya bulanan yang kita buat, ada yang harian ya. Nah, kita coba yang yang harian ini kayaknya ya. Oke. Kita linkkan tadi. Nah, di laporan kita buatkan lagi untuk keluar menu utamanya. Keluar ke menu utama. Komennya tetap go switchboard karena dia pindah laman. Switchboardnya adalah menu utama. Oke. Close. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Sheetboard kita, ini input data kita, input pembeli, keluar, kita kembali lagi ke menu utama, laporan busana, ini link ke laporan report kita, ya. Nah, untuk kembali ke Sheetboard, nah ini yang belum ada di sini karena kita belum mendesain ya. Sementara kita close. Kemudian laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualan harian yang kita punya. Ya, nah ini belum rapi ini. Ya, ini belum rapi. Harusnya dirapikan lagi. Oke. Kemudian, nah, ada keluar yang dimasukkan ini adalah keluar kembali ke menu utama. Ya, kembali ke menu utama. Nah, kalau sudah selesai, maka keluar adalah keluar aplikasi semuanya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai merancang Sheetboard. Nah, apakah kita boleh mendesain menu utama dari Sheetboard ini dengan menambahkan gambar dan sebagainya? Boleh, ya. Caranya gimana? Kita klik desain, ya, di file ini desain. Maka tampilan menu utama akan kembali ke desainnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar dan sebagainya. Ya. Misalkan kita menambahkan gambar. Nah, kita aktifkan di kontrol. Kita ambil image, ya. Ini image. Ya, kemudian kita pilih di sini, kita gambarkan. Kita boleh milih buat yang baru atau yang sudah ada, ya. Saya sekarang ambil yang sudah ada saja. Browse, ya, saya ambil ini gambar busana, contoh misalnya ini. Oke. Kemudian oke. Ini enggak tampilannya. Coba kita lihat dulu. Linknya berarti tipe gambarnya harus kita lihat. Nah, ini artinya tipe gambarnya yang berbeda ya. Nah, silahkan nanti dicobakan sehingga nanti yang muncul adalah gambar di sini. Nah, tapi kita bisa mendesain gambar di sini. Oke, kemudian coba kita perbaiki ya. Yang tadi ini sepertinya salah ngambil kontrol kita tadi. Ini kita delete. Oke, yang kita ambil image ya. Kalau ini tadi bukan image, unbound frame. Ini image. Kita ambil image. Nah, akan link langsung ke ini, ke gambar kita. Boleh pilih ya, nanti posisi gambarnya di mana. Saya ambil ke sana. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini tampilannya. Ini bisa kita besarkan sesuai kebutuhan. Besar mana? Nah, tampilannya seperti apa? Nah, ini dia. Ya, apakah nanti kita mau mendesain misalnya ada tulisan yang harus kita tambahkan di sini, misalnya seperti selamat datang di perusahaan kami. Misalnya seperti ini. Kalau mau mendesain boleh ya ditambahkan. Nah, tulisannya lebih dibesarkan. Warnanya hitam misalkan, ukurannya lebih besar. Nah, ini dibuatkan dengan data tengah misalnya. Ya, data tengah. Nah, oke, kita lihat tampilannya. Nah, ini juga boleh. Silakan didesain sedemikian rupa. Apakah nanti warnanya yang mau diberikan di sini boleh juga. Ya, memberikan warna. Ya, kita memberikan warna ya di tombol home. Ya, kita kasih warna apa gitu ya. Ini atau yang di tengah ini kita kasih warna misalnya warna yang lebih pink misalnya ya. Tampilan yang di sini warnanya
apa? Pink. Nah, oke. Ini boleh, silahkan. Sesuaikan dengan seninya masing-masing. Oke ya. Nah, ini adalah cara untuk mendesain tampilan database aplikasi menggunakan Switchboard Manager. Nah, Switchboard ini nanti bisa saja nanti kita linkkan ke desktop ya. Tapi ini untuk materi berikutnya. Sampai di sini saja bisa dipahami. Nah, yang terakhir adalah misalnya gini, ketika kita ada kesalahan, ternyata ada yang kurang, kemudian Anda berpikir untuk mengulang dari awal. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, kalau misalnya Anda berpikir untuk mengulang dari awal, nah kita harus yakinkan bahwa Switchboard ini dia belum ada, ya. Maka Anda bisa mendelete, ya. Switchboard-nya di-delete. Nah, pastikan bahwa ketika kita mendelete switchboard yang di form, switchboard yang di tabel juga harus terdelete, ya. Kalau misalnya switchboard yang tabel tidak di-delete, maka ketika kita membuat baru switchboard, maka yang tadi ini masih aktif. Ya, yang tadi masih aktif dia. Ya, sehingga jendela pertama kali itu nggak keluar dia. Kita lihat ya, kalau misalnya kita klik atau kita tutup atau delete juga switchboard yang di tabel, nah ketika kita mengklik switchboard, nah maka dia akan kembali yang baru. Nah inilah yang disebut dengan membuat baru dari awal. Oke, bisa dipahami ya dengan cara mengedit dan segala macamnya. Nah ini artinya kita membuat baru lagi dari awal seperti tadi. Oke, cukup materi kita sampai di sini terkait dengan switchboard. Kita lanjutkan ke tugas dan latihan. Oke, terima kasih.